Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7C, saya Titis Mutiarawati. Saya Windy Ayu Maharani. Saya Resiliana Fazira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Telur sebagai nukleus organel sel yang berperan sebagai pengatur atau pengendali segala aktivitas sel. Fungsinya, selain mengontrol aktivitas dan proses metabolisme sel, ia juga menyimpan informasi genetik. Kuning telur sebagai nukleolus adalah salah satu organel sel yang terletak pada inti sel. Fungsinya adalah sebagai pembentukan protein dengan menggunakan RNA. Nukleus juga memproduksi dan merakit subunit yang nantinya akan membentuk ribosom. Sebagai sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel berupa cairan. Fungsinya sebagai sumber bahan kimia pada sel dan juga tempat berlangsungnya metabolisme. Mi sebagai membran sel adalah salah satu bagian sel yang paling luar. Ia tersusun dari protein. Fungsinya sebagai pembungkus sel, pengatur keluar masuknya mineral dan nutrisi di dalam atau di luar. Juga menerima rangsangan dari luar. Mitosis sebagai mitokondria memiliki peran yaitu sebagai mesin pengolah dalam sel, aspirasi perbaikan seluler pada jaringan penghasil energi dalam bentuk ATP yang nanti akan digunakan untuk beraktivitas. Kacang panjang sebagai badan Golgi sangat berkaitan dengan ekskresi sel. Perannya yaitu untuk memproses dan mengolah protein. Ia juga membentuk sel lisosom. Tak sebagai lisosom. Fungsinya untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Abon sebagai ribosom, membentuk rantai polipeptid, berfungsi sebagai tempat proses sintesis protein lisosom. Tomat sebagai retikulum endoplasma, dibagi menjadi dua, yaitu kasar dan halus. Di retikulum endoplasma yang kasar terdapat ribosom, berfungsi sebagai sintesis atau pengolah protein. Tempe sebagai mikrotubulus, berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel dan juga pembentuk flagella, silia dan juga sentrio. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.